Saya katakan bahwa perceraian bukan penyelesaian. Perceraian adalah membuat persoalan-persoalan yang baru. Itu saja. Bagaimana sebaiknya menyikapi suami yang tidak bisa dijadikan teman sharing atau teman curhat? Suami marah kalau istrinya pusing, menangis yang disebabkan faktor ekonomi. Curhatannya harus sama Allah saja. Katanya dia sering cuek, menghindar dan menjauh ketika istrinya pailit, seakan tidak peduli terhadap urusan rumah tangganya. Kalau kita bertanyanya kepada syariat, kepada hukum fikih, maka di situ kita mesti ingat, setiap orang habis kawin selesai, sahabat tuka wangkah tuka binti fulana bin fulana bimari kaza wa kaza, terus pengantin laki-lakinya bilang qabil tu tazwijaha wa nikahal nafsi bidzalik. Setelah itu ada yang dibaca namanya syaghot taklik tolak, namanya dibacakan. Apabila satu, saya menyakiti badan istri saya, apabila saya tidak memberi nafkah 3 bulan berturut-turut, kan begitu, betul nggak? Maka jatuh talak 1. Artinya perempuan tadi diberi hak dalam syariat Islam untuk menuntut cerai. Kalau sudah tidak ngasih nafkah, cerai. Nah ini perempuan tidak dikasih nafkah langsung minta cerai itu di sana di Arab. Orang Majalengka mah enggak. Tidak dikasih uang ya kan baik tuh. Iya, ditotok kepalanya ya udah nurut aja. Ya, karena perempuan-perempuan kita adalah perempuan-perempuan hebat semuanya. Suami tidur aja ngasih makan istri, minta cerai istrinya tidak kok. Dia siap mempertahankan rumah tangganya, siap memposisikan dirinya jadi babunya orang Cina, jadi babunya orang Arab, nu kasih makan anak suaminya, mempertahankan untuk kehidupan. Ya, mereka tidak cengeng seperti mereka kok, bertahan hidup. Jadi kalau di sana dikabarkan, katanya hadis, nggak tahu bener nggaknya mah, bahwa nanti di akhirat yang paling banyak penduduk neraka adalah perempuan. Pernah dengar nggak? Pernah dengar kan itu? Percaya nggak? Oke, terserah Anda. Sekarang saya akan bikin ungkapan yang baru, bahwa nanti di akhirat penduduk surga yang paling banyak adalah perempuan. Setuju? Ya sekali lagi dong, setuju nggak? Iya, ini ibu-ibu ahli-ahli sorga semuanya kok. Iya, dia bekerja dari pagi sampai malam, belanja ke pasar, nyusir bawang, nyusir cabai, nyuci piring, nyuci pendil sehari-hari. Sang suaminya ketika masakannya asin, marahnya bukan main, mangkoknya dilemparin. Kata orang Indramayu, kinki jangan asem ta uyu jaran. Iya, begitu galaknya. Ya, aku yang cari uang, jerih payah, kamu tinggal masak saja. Ya, terlalu asin seperti ini. Jadi selama ini banyak laki-laki yang menganggap istrinya tidak bekerja, padahal mereka lebih lelah daripada kita kok, ibu sekalian. Itulah jadi persoalannya, kalau kita masih membahas beragama Islam masih pada lingkaran pertama syariat, itu rawan bertengkar. Betul nggak? Iya. Kalau kita masuk dalam wilayah yang lebih dalam lagi, thariqah
agak sedikit damai, tapi masih ejek-ejekan juga. Ketika kita beragama masuk pada lingkaran yang lebih dalam lagi, akidah, kita masih saling bunuh-membunuh. Tetapi ketika kita masuk di inti dari agama, yaitu cinta, sudah tidak lagi ada pertengkaran di antara kita. Itu yang jadi persoalan. Ya, kita bangun negeri ini dengan cinta. Ya, bersyariat bertengkar. Sholat saja bertengkar enggak? Bertengkar kok. Gara-gara imamnya baca kunut, makmumnya pergi. Ganti, bikin masjid lagi kok. Betul nggak? Kalau imamnya tidak baca Fatihah, bubar nggak makmumnya? Kalau yang baca Fatihah tapi tidak baca basmalah, langsung alhamdulillahirrahmanirrahim, masih terus makmuman nggak? Bertengkar kok. Masih bertengkar. Bapak-bapak kalau sedekah atau selonjor tangannya, itu juga bertengkar. Telunjuknya begitu asyhadu alla ilaha illallah digoyang-goyang apa lurus? Nabi Muhammad dulu sholatnya seperti apa? Tahu nggak? Nah itu persoalannya. Jadi kalau kita masih berputar secara syariat, kita masih bertengkar kok, saya bermusuhan. Ya itu, gitu. Jadi artinya itu adalah depend on, tergantung kepada suami dan istri. Silakan diselesaikan secara melalui komunikasi yang produktif lah. Bagaimana pertimbangannya? Karena saya sampai sekarang belum pernah menyarankan perempuan untuk minta cerai. Saya katakan bahwa perceraian bukan penyelesaian. Perceraian adalah membuat persoalan-persoalan yang baru. Itu saja. Ibu yang merasa tidak dikasih nafkah, ya, saya akan mengatakan bersabar sajalah, dan sabar itu tanpa batas. Terima kasih. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit